Nah, Oke ya. tapi ditawarin jadi bass. Oh, Jadi basser. Buster. Labuh bas ya. apa? Oke. Dulu waktu band Ruang di sini Space Fiction, aku sama Aji itu hatersnya dia. Serius. Shit, man. Ternyata kita sudah mengakui kepada personil Space Fiction. Personil main gitu. Awal sering banget kita manggungnya itu Banjar Purwokerto. Banjar Purwokerto ya kok ya. Sering banget. Terus habis itu baru waktu kita tour kita ke Merapen. Tutor jadi ikan tapi nggak digoreng. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini godoknya nyong. Ya apa? Oh iya. Kayak majelis taklim ya. Saya apa nih? Kita harus pancen openingnya kayak gue. Diferensiasi. Ya sih. Oke. Apa? Oh iya. Baik. Nah, itu nomor ya. Bismillahirrahmanirrahim lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita episode ke 11. Langsung episode ke-11 aja ya? 11-an ya bener ya? 11 ya? Dan kita udah kedatangan sama teman-teman dari Ruang Fiksi. Iya. Bersama Mas Sandi. Iya, Sandi, drummer Ruang Fiksi, teman-teman. Yoi. Sama nanti ada satu lagi Basirnya. Iya, Mas Sire. Wes kelihatan sih, nah kamera sih kayak sebenarnya. Wes kelihatan. Pak Diano lagi ngotak-atik vape-nya dulu gitu ya. Dan yang kenalnya gue Sandi tok. Iki jenis jenenge kok Sandi apa sih, Mas? Sandi Sandur. Aku kalau di luar itu dikenalnya Sandi Alfarisi. Sandi Alfarisi. Itu kalau di luar. Nek nang jero. Nama asliku panjang mas. Hah? Mana aja kecepatan. Oh iya. Nama asliku panjang. Namanya panjang. Panjangnya berapa harokat itu? Ya lumayan lah. Ya, Nama asliku Muhammad Sandia Rahman Alfarisi. Muhammad Sandia Rahman Alfarisi ya. Makanya Apa KTP ya? Jadi diringkas jadi Sandi Alfarisi. Sandi Alfarisi aja. Padahal Anas Sana jeneng diringkas ya. Iya diringkas dulu. Anak. Soalnya nek nang ngendi kae jane ujian nasional ki kolomnya ora cukup. Iya. Iya kan ya? Iya. Oh tekan AF Alfarisi ora kena. Berarti A ya. Heeh. Ya, tunggu desa cara apa-apa lah. Berarti dulu alumni sekolah ngene juga Banjar juga asli Banjar. Ruang Fiksi semua itu alumni dari SMK 1 Bawang. Bawang, SMK Cici Bawang. Cici Bawang. Nah, ini karena kita personilnya gur lorotok ke nang ngene MC nomaden. Jadi engko nek misalnya ada kendala semacam apapun karo tak sambi warawiri ngeceki kamera. Iya. Harap Jadi kayak gue sih, iya sih harapannya apa deh? Arab maklum. Oh harap maklum, jago harapan. Harapannya harap maklum. Harapannya harap maklum. Resolusi 2025 harapnya harap maklum. Gimana? Simulasinya kayak gini. Nah kayak gue. Aman, gak. Terus yang balik maning ini. Gitu ya. Nah, ini Ruang Fiksi ki FYI baru aja manggung terakhir kali itu kemarin pas tahun baru. Mas Tandar. Pas tahun baru. Acara tahun baruan. Tahun baru. Sama kalian ya? Ya, kami ngintil Kelayu jadi MC-nya itu di sana tuh. Seru sekali karena mereka banyak membawakan lagu-lagu zaman 2000-an ya. Heeh. 90 90 malah ya? Malah 90 kan ya itu ya? 90 Sweet Hehe malah 80-an. Malah itu 80-an. Heeh. Sweet Aku Hehe. kalau nggak diracunin sama vokalisku itu nggak tahu malah lagu itu. Sweet Hehe. Sumpah. Serius. Sumpah serius. Slang, legend banget loh ini. Itu lagu legendnya Slang. Nah, itu lagu yang kalau kata beberapa musisi-musisi rock di Indonesia, katanya itu salah satu pionir lagu yang dengan liriknya, gaya bahasanya itu cukup vulgar. Ya iya. Lirik dan gaya bahasanya cukup vulgar. Ada paha, dada, segala macam gitu. Sing sweet ini itu. Bahasanya bahasa selengean lah. Selengean. Bukan yang baku, bukan yang romantis, puitis itu enggak.
Gitu. Ya jane burung apa nggak terlalu ngikuti lagu-lagunya slang sih ya. Tapi beberapa lagunya Nah, siap. Mau langsung duduk aja. langsung duduk aja lah nggak apa-apa. Langsung aja lah. Langsung duduk aja. Nah, kayak ini kan keton kayak frame kayak. Iya, ada. Kita bersama lagi dengan Ruang Fiksi Siji Maning. Sorry. Oh iya. Oh, dengar. Dengar. Nah, Dengar. wis. Iya. Kok oke. Ya, Ini kesini kan apa? Gue nggak after record. Oh, terrecord. gua tadi kok harap nyakali mic ya apa pakai aja nih. Nah, gue. Ya, gimana? Gimana? Ya selamat datang Mas Arju ya. Selamat datang juga. Ini manggilnya siapa ini? Namanya dulu dong, kenalan dong. Sile. Jadi malah langsung kenalan ya. Saya Titis Baskoro, Kaizia Tanzil. Kan kita ini ya, saat yang pembahasannya ya saat ya. Mereka langsung membaca acara kita ya. Kacau banget ya. Siap. Iya. Dan yang baru datang di sini Mas Arju. Yang biasanya digolet-goleti Mas Arju kak nggak ada ya pas ruang fiksi manggung. Mas Arju kemana lama nggak kelihatan ya gitu. Itu pas di mana pas? Kalau Itu saya lihat di videonya iki sih. Saya lihat di videonya Matur ruang fiksi di channel YouTube-nya ya, yang akhirnya yang klarifikasi Mas Sandi. Arju kemana nggak kelihatan gitu, terus Arjunya lagi jadi maba, mahasiswa baru lagi jadi sibuk jadi mahasiswa kayak. mungkin itu aku pas lagi di bawah bayangan Mbak, jadi nggak kelihatan. Lagi di bawah bayangan, Ya, gelap soalnya. di bawah bayangannya seseorang apa? Dia bayangan bayangan gendeng, dari raketon. Bayang-bayang Siram, masa lalu juga. Iya. bayangan gendeng. Cepet. Bayangan gendeng ini kayak apa loh? Besok aja loh. Orang menjelaskan. Bayangannya dibayang apa ya? Anak asbes juga mana ya, dengan asbes juga. Cepet ki ngomong apa sih ya? Bayangan lo. Jadi kami penasaran banget ya sama Ruang Fiksi. teman-teman Ruang Fiksi karena sudah bertahun-tahun dan undangan untuk manggung mereka makin Pada. kayak ini deh. Iya Dan- sih, iya sih. Benar. Benar ya? Alhamdulillah. Sudah berapa tahun Ruang Fiksi itu udah berapa? Dari 2014 sampai sekarang berarti dihitung berapa? Hampir 11 tahun. Tahun ini jalan 11 tahun ya. Tahun ini jalan 11 tahun 2 Mei besok 11 tahun. dan kalian belum ada rencana bubar gitu. Jangan lah ya. Nah, pernah justru ada gimmick-gimmick vakum gitu kan. Hiatus. Dikira bubar beneran gitu. Pernah gitu. Tapi Gimmick entertain kan gitu Mas. iya sih. Iya. Tapi alhamdulillah nggak sampai ya. Pas SB. gimmick itu langsung nggak ada cok. Langsung sepi Mas. Tapi kan maksudnya tanpa job itu kan teman-teman Ruang Fiksi juga punya profesi masing-masing, Bok. Punya profesi masing-masing ya kan. Tapi berarti belum 100% fokus di ruang fiksi ya. Karena masih ada job lain ya. Bisa dibilang gitu sih, karena realistisnya ya kita kan belum sebesar band-band ini ya, kayak yang kalian tahu ya, kayak untuk pemasukan fokus di band itu belum, jobnya aja masih Iya. Apa? ya 1-2 Nggak pasti lah ya. Kadang payu, kadang ora ya kayak dodolan lah ya. Nah, pengen diceritani sih karena langsung dari orangnya, langsung kan dari artisnya Ruang Fiksi gitu kan. Dian pas dong awal-awal tuh kalian tuh memulai untuk beneran manggung yang dibayar ki awalnya dari mana ki Mas Arju? Ini Mas Arjo saya apa sama Mas Andi? Ini yang mau jawab ini. Nggak tahu. Terserah. Soalnya saya undang kalian aja ngontaknya maring Mas Sandi gitu dan Tapi kayaknya kamu minta Mas Andi ke nomornya Mas aku, juga gitu. kan. Tapi dan angele Langsung di sana gue. kan orang udah kontak maksudnya biasanya kalau ngundang panggung juga kayak kontak Ruang Fiksi mengarahnya ke Sandi deh ya. Enggak, kalau Oke. sekarang enggak. Sekarang enggak? Sekarang udah ada. anak manajemen. Oh kalian punya manajemen. Enggak manajemen sih, cuma manajer aja. Oh cuma manajer Manajemennya itu satu teknik manggung dok. Teknik manggung namanya manajemen dadakan. Oh manajemen dadakan. Cuma Tapi nek nih manajer kita punya. misal dikontak
masuknya ke sana ya? Masuknya ke mas manajer. Nggak apa-apa, dipegangin aja. Ada mas manajernya kayak gitu. Ada. Oh, ganti. Boleh. Soalnya jadi seru banget kok ya. Iya, dan awal-awal dulu pertama kali manggung nanti. Oh, pertama kali manggung ini pas saya apa? Charger apa? Gak usah. Kayak anak colokan liur apa lah. Kita selesaikan dulu. Ini pas masih yang udah nama ruang fiksi atau sebelum itu? Pas nama ruang fiksi aja deh. Pas nama ruang fiksi aja. Sebelum itu juga udah manggung sing. Udah, cuma kan maksudnya saya profesional sama deh. ikut. Loh, belum. Ya sing kalian ikut berarti sing kalian Ya, ikut berarti pertama yang kali. Kita ikut mungkin pertama kali manggung itu yang aku ingat ya, itu waktu launching album pertama. Kayaknya sebelumnya udah. Cuma yang paling memorable itu waktu acara launching. Launching album pertamanya kalian di apa lupakan Historia. Oh, Historia benar-benar. launching album pertama di Historia 2017. 2017 sing lagune kayak sing ikin apa lepaskan apa lupakan ya? Iya, lupakan. Lupakan ya. Yang video klipnya juga sekarang masih ada, Bro. Masih ada. Favorit banget itu. Pak. Yo iya. Goyang-goyang. Itu gradingnya grading strike Goyang-goyang. hijau. Pakai stabilizer Premiere. Pakai stabilizer tadi goyang-goyang gini. Set gitu. Dan masih bisa dicek di channel YouTube kalian ya? Masih bisa. Ruang Fiksi, cek aja di YouTube ya, ada ya? Ada Ruang Fiksi Band namanya. Ruang Fiksi. Oh, Ruang Fiksi Band ya, anak bandnya ya? Ruang Channel YouTube fiksi ya? band. Kalau Ruang Fiksi Top nanti masuknya ke perpustakaan gitu. Iya, kata-kata ini loh. Kata-kata politis. Oh iya, Iya, benar. kata-kata sing sedih-sedih yo, sing syahdu-syahdu kayak. Padahal band rock ya. Padahal band rock. Jadi kata-katanya cuma kata-katanya nangis gitu loh, sedih banget. Iya. Dan ketika Berurai air mata ya. Iya. hujan-hujan gitu ya, berurian air mata. Tapi nah, tapi kayaknya awal-awal teman-teman udah bernama Ruang Fiksi itu lagu-lagu sing mandan. Tapi awal iya. Ruang Fiksi berdiri sebenarnya genre apa sih? Aku ceritain ya. Iki. Oke. Ruang Fiksi itu dulu namanya Space Fiction. Space Kan fiction. di bahasa Indonesia kan jadi Ruang Fiksi. Oke. 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 Lagu Space Fiction itu alirannya itu genrenya blues abis. Blues abis. Ini slow gitu ya. Berarti blues ya mandan. Blues gugun, Iya. apapun itulah yang dominannya di gitar. Melodi itu. Waktu berubah jadi Ruang Fiksi itu mungkin obrolan mereka yang terdahulu itu Terdahulu. mau dikomersilkan. Ya. Akhirnya kita berusaha apa ya namanya, Merubah. merubah genre sedikit demi sedikit. Oh, Oh, mulai bergeser itu. genrenya Bergeser dari agar, blues. semua kalangan bisa menikmati. Oke, siap. Jadilah pop blues. Mencoba meninggalkan idealismenya ya. Dulu idealis, nyong blues. Nyong blues banget nih. Pokoknya nek ora panggung blues ngomong. Oke. Terus suwe lihat pasar. Lama-lama lihat rasa, tapi Sama sing payu di situ masih ya. di dalam rules itu ya. Oh, tapi masih di dalam terus itu. Pop blues, habis pop blues, rock blues, habis Iya sih. rock blues, jadilah sekarang rock and roll. Oh, saiki rock and roll. Berarti awal geseri isih nggawa nama blues ya. Maksudnya Masih. genre blues tetap masih di bawah ya. Berarti biru ya, Cuk. Blues biru ya. Biru. Oh iya. Ing. Virus. Berarti birunya banyak. Harus jujur kan blue kayak blues. Astagfirullah. Apa ini? Kan. Sejak dulu juga Mas Arju udah langsung pegang Pasar jadi pasar. Pantek dulu aku pas kecil Awal-awal. itu di awal saya mengenal musik itu diajarin ibu, Heeh. diajarin gitar. Oh, awalnya diajarinnya kita Saya dari dulu itu emang magang gitar. nabuh gitar. Sebelum masuk Ruang Fiksi itu saya ikut festivalan atau apa itu dulu ya. Saya diajak Sandi dan teman-temannya. Iya. Jadi pas dulu kan aku SMP-nya kan di pelosok, sana di pelosok. Jadi Ngendi sampai ngendi? SMP 3 Bawang Majalengka anak Iya, gitu. Gitu lah pokoknya. Oh, dari Jalan Raya Provinsi ya? Jadi saya untuk nggak pernah nongki kafe atau nggak kenal apa itu rental lah dulu
rental studio kalau macam. studio, berarti. Pernah dulu. Iya. Aku pas SMK tuh diajak teman-temannya Mas Sandi. Awal saya keluar, ya agak kaget sih kayak. Tapi karena saya sudah tahu ya kayak gitar gitu. Orang-orang Awalnya kaget jindal apa, Pak? Jindal. Damn. Aku gemes banget sama cowok yang kalau kaget ngomongnya bahasa Inggris loh. Iya. Bahasa Inggris. Oh iya. Real bahasa. Awalnya saat itu udah manggung, tapi gitar. Itu masih gendreng-gendreng. Lu jadi melu festival. Itu ini belum selesai saya ngomongnya, Mbak. Oh ya. Lanjut lanjut. Lanjut. Nah, pas itu diajak ya festivalan. Habis gendreng-gendreng itu festivalan sekali. Festival bisa. Masih SMP tuh. Di mana ya San Purbalingga sebelum Masih SMP San? Paralel. SMK. Oh, SMK. Dia udah SMK. Lupa itu. Wis tekan luar kota, maksudnya udah nang Banjar. Yang jelas bukan di Banjar. Nah, Oke. mungkin salah satu dari Space Fiction itu pagi dulu itu Space Fiction. Ya lah, geli banget ya gurunya ya. Tapi lucu sih. Space Fiction ya. itu mungkin apakah yang lihat saya ya? Bisa jadi atau enggak? Apa ini nih denger-dengernya apa kerumu mungkin ya. Terus saya di telepon sama siapa Sandi apa? Oh iya Sandi. Sandi apa kok? Wih, Sandi apa kok? Lanjut cerita. Ya lanjut. Ya kan saya langsung mikir dulu kan langsung Apa tuh yang mikir oke juga? lah. Nah, Oke ya. tapi ditawarin jadi bass. Oh. Jadi basser. Buster. Labuh bas ya. Obat. Gitu. Awalnya itu tawaran pertama Nabu Bas. Ya, pertama saya belajar bass itu gara-gara dipanggil ruang fiksi. Oh, saat itu bukan Space Fiction tapi dipanggil ruang fiksi. Tapi kamu jajal bass bae di situ gue karena gitarnya sana maksudnya apa kepriwe? Ya karena emang dulu itu pas bassnya ruang fiksi itu keluar. Oh, kayak gue. Terus Mas Arju masuk menggantikan. Menggantikan ya. Cuman kan kayak yang keluar itu cuman berapa bulan toh gitu rekor terus keluar enggak yang Oh iya ya, mudah kayak gitu lah. Oh ya. Namanya band-bandan kan kayak konsistensi itu susah banget ya. Susah. Konsistensi susah banget ya. Istiqomah. Berarti ibaratnya dulu dari yang bernama Space Fiction karo ruang fiksi berarti personilnya pancen beda. Beda. Oh pancen beda. Nah, yang masih bertahan sampai sekarang itu vokalisnya dari Space Fiction. Oh dari Space Fiction. Oh itu awal vokalisnya berdiri Teguh ya? Mas Teguh ya? Teguh itu dari Space Fiction ya? terlihat sih memang kelihatan. Keren sih. Oh pantesan ya maksudnya cerita awal lebih oke dari Space Fiction itu tadi ya. Jadi maksudnya nggak menghilangkan nama Space Fiction sebagai kenangan masa lalu teman-teman ya. Ya. Itulah Apa malah Space Fiction punya panggung sendiri sekarang? Enggak ya? Enggak. Space Fiction itu band Jackson ya sebenarnya. Jangan band Jackson. Jadi nek Jackson jenenge Space Fiction. Aku mau kasih fun fact. Apa? Dulu waktu band Ruang Visi ini Space Fiction, aku sama Arju itu hatersnya dia. Mereka. Serius. Shit man. Ternyata Kita sudah mengakui kepada personil Space Fiction. Personil Space Fiction ya? Saya sama Arju itu dulu Hater. bikin band karena nge-hate. Karena di Space Fiction itu terlalu dominan di SMK 1. Oh. Apa-apa Space Fiction, apa sih ngomong bertanya waduh. Iya benar. Arju gitu. Oh gitu. Space Fiction. Oh ya Niki. Dan Silakan. ternyata sorry. Ternyata band-band yang selama ini saya sama Arju hujat malah itu yang jadi ladang rezeki kita. Terus lagi kita kayak dan ya ibaratnya bagian dari karir ngebandnya teman-teman ya gitu ya. Ya, kayak gitulah. Sebelum kita lanjutkan cerita, ya silakan sambil cicipi Terima kasih. kopi dan non kopinya. Iki sing. Oh non kopi juga apa Jun? Iya. Oh iya. Minum rumput. Minum Rumput. Ini itu jus suket gajah. Yoi, kita terima kasih dulu sama teman-teman dari
Sirayu Coffee. Sirayu Coffee. Dan kita udah ketiga kalinya di sini. Iya, karena ya sudah mempersilahkan kita lagi ya datang ke sini untuk Ini fun fact for your information. Pertama kali episode pertama kita di sini. kita di angle sini nih. Biasanya kita di sebelah sana nih. Berarti ini episode terakhir ya, San? Tidak dong. Terakhir yang nah berikutnya lebih proper lagi. Iya. Oh, Hebat punya iya. Tadi masa Iya. Munara fisik nggak ada posternya ya? Ngawur masa apa? Nggak ada Nanti gimmick. posternya ada kok nanti. Jadi tayang di YouTube eksklusif. Wah, orang eksklusif nggak kenal YouTube ya. Nanti biar teman-teman yang di Tayang di YouTube yang member. tidak hadir yang tidak hadir di acara kita tuh bisa ngikuti pembahasan kita full recordnya ya. Full movie. Dan ya kayak gue tadi Cah Loro ki kemarin waktu kita bareng di tahun baru ki Arju ngelawak terus yang nyapuni itu Sandi gitu. Terus iya, aku boleh cerita yang itu. Itu sebenarnya konsep ruang fiksi yang belum lama kita bentuk. Oke. Itu baru, itu ada konsep Sambil baru kali sedikit ya. bercanda lah ya. sedikit. Sambil Hahaha ya. sebelumnya itu kita garing banget mas, serius dah. Lemah garing Gus Jawa sing paring. Serius dah. Serius dah. Karena jahe. Astaga. Kita garing banget karena vokalis kita itu bapak-bapak anak satu yang bercandanya itu sangat tidak lucu. Mas Teguh kae. Tapi dia mencoba untuk berkomedi sebenarnya. Tapi wagu loh. Wagu. Jadi akhirnya aku sama Arju itu Mencoba jejak. minta mic. Pertamanya cuma aku nemenin Teguh buat MC-in. Oh, sempat nge-MC juga kalian. Enggak, jadi Teguh nyanyi, kata Teguh Vokaliser. vokaler. Oh, vokalis. Vokalis. Karena Teguh public speakingnya kurang, akhirnya setiap lagu selesai aku yang ngomong. Oh gitu. Maksudnya go apa namanya? Mencairkan nyapa fans ya di Dan lokasi. Berjalannya waktu lama-lama garing ini akhirnya nemulah konsep di satu panggung. Itu waktu itu di salah satu kafe di Wonosobo. Ketemu konsep Tahun berapa? 2024 Mas baru banget. 2024 itu. Pertama kali kocak. Berarti 2023 belum ya, San? 24 itu masih Iya. 24 masih Iya, baru. Dan soalnya kan- itu ternyata Arju lawakannya masuk. Masuk. Tapi kan Arju itu terkenal lawakannya yang Mantannya. Pinggir jurang. Pinggir jurang. sedangkan Teguh itu bukan menyapu tapi mematahkan. Kamu tahu nggak udah set up mau punchline dipatahkan. Akhirnya biarkan Arju sampai punchline, aku yang menyapu. Oh, gitu ya. Sampai sekarang. Ada konsep-konsep gitu ya. Tapi memang kadang kocak sih beberapa kali ya. Karena kami pertama kali ya, Ci ya. Pertama kali. Ya ibaratnya nonton karo bahkan kita satu panggung ya sama teman-teman dari ruang fiksi itu gitu terus lah kayak pancen konsepnya drummernya nyampuni pelawaknya sing nyekeli bass kacau banget gitu ya. Jadi mereka mesen mikrofon juga di drumnya gitu ya. Kita ya Ternyata memang gitu ya. Ridersnya selalu minta mic 3. Mic 3. Ya, dan beberapa kali yang live musiknya teman-teman ruang fiksi juga videonya masih bisa dicek di channelnya. Masih. Benar ya? Tapi fun fact acara kemarin ya, Mas. Sing nang Punggelan ya? Nang Punggelan. Jadi ini termasuk saya selama band-bandan itu ini kemarin itu paling unik. Apa sih? Uniknya? Kita main juga kita jadi IO. Itu sih. Satu. Saya jadi krunya band pembuka. Jadi soundman juga. Sampai juga. Karena Orang harga gini. Vokalisnya tuh di sound engineer-nya, kabel terus ngatur Ya, sound. mungkin ini pihak kafenya mungkin kalau lihat bisa lebih prepare lagi ya karena emang baru pernah. dan itu kafe baru ya, Iya. kafe baru dan kami terima kasih juga lah. Maksudnya kami juga support banget ya dengan adanya event-event anak muda di tengah-tengah hutan gitu ya kayak karena memang lokasinya tuh Iya.
jauh dari Kota. pusat kota ya? Ya, saya pertama ke situ waktu technical meeting juga kaget. Apa iya sih kafe ini menggini? Kita penasaran oh. orang. Anu apa jangannya jadi dan lucunya karena mereka jadi kru band pembukanya itu sound engineer-nya mereka tuh sebenarnya udah ready untuk cek sound tapi alat-alatnya masih belum datang Pak gitu mereka tuh gitu Karena anak-anak nunggu ruang fiksi. nunggu apa teguh kayak gitu ruang fiksi oh ya iya wong Arju sing kayak kolornya rong jam kayak iya katanya habis asar OTW gitu lah ngomong siapa gitu. ngabari dek bar maghrib nyong wis langana. Tapi akhirnya kita ngobrol sama teman-teman dari Nothing to See ya. Nothing to See. Kita Tidak ngobrol. layak untuk dilihat. Karena Nothing to See. Udah aneh cekli. Di gue Nothing to See kan Nothing to See. tidak untuk dilihat loh. Dan kejadian listriknya mati, sika mati deh dong. Kacau banget kan. Tapi ini pengalaman paling unik sih kayak ya dilalah ini ya San kayak untuk lumayan lah ya San. Dan tapi aku respect sama kafe tersebut yang Apa maksudnya di tempel baik orang serong? aku respect sama kafe yang waktu tahun baru itu karena dia itu kafe di pinggiran kota tapi bisa menghargai namanya penampil atau menghargai seni Iya. dengan layak. Iya, iya. Aku sangat respect. Kenapa ruang visi mengambil job di sana? Ya. Karena mereka bisa memberikan kita hal yang layak tentang apresiasi dan mungkin materi. Mereka yang paling layak. Iya. Sampai kita ini ya San cari band-band kayak baru buat jam terbang juga ya kayak diajak gitu kayak ayo main Kita sampai bisa dikasih keleluasaan untuk silakan di konsep acaranya yang meriah gimana Mas? Iya. Kowe karo ngioni barang Ceritanya makanya kita sampai nge-IO sampai yang gaji band pembukanya juga kita ya San. Sampai yang bayar ya. Karena memang budgetnya tumpah-tumpah ya sampai kan. Iya budgetnya tumpah-tumpah ya loh. Dan apakah maksudnya se first time itu dengan budget yang oke itu Pak? Enggak sih. Belum sebenarnya ya. Cuma kalau di Cafe Banjar first time. First time ya. Ada Cafe Banjar yang berani membayar. Oh dengan iya. Jumlah hal yang segitu. layak. Iya. Biasanya sing wani ya sing luar kota gitu ya. Biasanya luar kota. Kota-kota gede gitu lah ya. Sorry banget ya mungkin di kota sini aja mungkin harga segitu mungkin belum ini agak berat. terlalu Oh, iya. tinggi ya Mas ya. Cuma memang maksudnya barangkali memang kemampuan masing-masing lah ya, kemampuan masing-masing ya. Karena di sana tuh ibaratnya disupport di berbagai apa jangannya dari pihak yang oke banget sih gitu Iya. juga sih ya. Di Jadi belakang layarnya Cafe barangkali itu gitu. emang orangnya sangar-sangar. Sangar-sangar sih. Saat gue. Keren. Dan ngomong-ngomong masalah ngomong-ngomong masalah apa ini? Ngomong-ngomong masalah ngeband di luar kota nih. Nang kota-kota gede. Nang kota-kota gede. Nang Jogja berarti. Tak, ayo di sit kamera nih. Berarti ngeband nang kota-kota gede nang Jogja. Jogja pernah. Kota gede. Kota gede. Kota gede. Goreng gitu, goreng. Iya, nyobain bengak kok. Aku sadar kalau mereka itu suka plesetan-plesetan. Oke, gue. Ya, kemarin juga Gini, main. Kan gue simulan lah. Silakan kalau nggak simulan. Tapi karena itu di up lagi di tahun-tahun terbaru kita jadi lucu banget ya. Jadi sebenarnya lawakan-lawakan tuh bisa last forever sih sebenarnya. Last forever. Berputar terus lah. Kembali lawakan yang Cuma mulai bergantian aja. Bergantian aja ya. Kali itu bergantian itu. Pertama kali di luar kota. pertama kali manggung di luar kota di mana? Purbalingga ya tadi ya, sing masih Space Fiction ya. Dulu Itu kan yang space fiction apa yang langsung fiksi? yang ruang fiksi deh. Ruang fiksi. Sing kalian berdua udah main gitu. Awal sering banget kita manggungnya itu Banjar Purwokerto. Bentar Purwokerto ya kok ya. Sering banget. Terus habis itu baru waktu kita tur kita merambah ke Jogja. Oh, Kan kita pernah tur nih, tur album. tur. 3 kota itu ke Jogja. Pantesan ke Jogja karena di sana ada Condong Catur. Turnya itu tur Condong Catur. Maksa banget. Allah, Terima kasih. Tapi Banjar juga sama-sama. album tour. Ya, Banjar pasti lah. Nah, karena kan Banjar kan Batur. Oh, ya Kultur. tur juga.
Aduh, kesel banget. Terus di mana? Ayo di mana? Di mana? Ya, Berarti ya gitu lawak-lawakannya mereka gitu-gitu tuh. Karena emang namanya tur kan kita harus banyak ngomong ya. Matur. matur. Ya makasih juga kan matur nuwun. Matur nuwun. Pasti sih orang nemu. Oh ya. Aku kepikiran. Saya kalau mau ngomong itu sukanya ngelantur. Oh, siap. Tur juga. Oke. Berarti awal ruang fiksi dibentuk sekilas ya maksudnya perjalanan ruang fiksi dari band SMK dulu. Dan SMK. Berarti semua termasuk Mas Teguh juga SMK 1 kan? Ya, semuanya malah dulu sekru-krunya SMK semua. Cah SMK sih juga. Cuma beda angkatan-angkatan. Oke, berarti Space Fiction 2014 sampai ganti nama berarti tahun berapa? Tahun 2015 akhir, tahun 2016 awal. Oke, berarti 2016 lah ya, terus 2016 ganti nama, terus Terus aku masuk. berarti pertama yang duluan masuk Arjo apa? Aku. Jadi Parcuro. mereka sampai ruang fiksi itu sampai personilnya tinggal 2 toh. Hah? Habis itu aku masuk. Terus butuh basis nih. Waktu itu masih proses rekaman album pertama. Butuh basis. Mereka berdua yang tua-tua itu nggak tahu. Tua-tua. Dia sama dia. Yang tua maksudnya yang tua. Yang Tua. Yang senior yang Senior. Space Fiction Senior. itu yang Ya, Mas saya Teguh. nggak sukai. Wey, Ya kan saya kan haters ya. Akhirnya tanya ke aku. Saya kan haters ya. Ini POV-nya aku ya. Iya. Akhirnya tanya ke aku, San, ana rekomendasi basis ora? pasar. Aku nggak punya nih, nggak punya. Apa maunya orang kenal Arju? Aku udah kenal. Oh, wis Aku kenal. kan dia kan Gitaris. di bandku kan gitaris. Oh ya. Akhirnya ini orang duwe mas, tapi yang duwe ki kancane kayaknya bisa ngebas lo wong gitaris pinter. Ya wis telepon dia, aku masih diskusi rekaman sama anak-anak ruang fiksi. Ju, kok nang ngendi? Nang omah. Mengene. Ini komennya ini ben-benan karo bocah-bocah Space Fiction, gitu ya. Space Fiction. Kan ya jam 4, ya masih kemutan banget. Kemutan banget ya. Akhirnya ini keteka, punya pun pakai dongan rekamannya dongan sama dongan. Oh, Atuh ya. Padahal lumayan kok. Atuh ya. Oh, ya. Kalau kan Saya beruntung sih mereka itu nge-air aku gitu. Saat itu ya. Soalnya sekarang saya jadi basis paling laris di Banjarnegara gitu kan. Waduh. Woi, berani klaim seperti itu ya. Keren nih kayaknya. Karena ada yang bisa dibayar berapapun. Iya. yang penting dibayar asli ya. Iya, mau pensiun anak. Jadi laris ternyata karena kayak gitu ya. Tapi awal mlebu Iya awal kok dikontak. apa ini karena Oh iya ya. ya. Awal Sandi mlebu pertama wis ngebuk drum, Aku langsung drum karena aku emang bisanya drum tok mas. nah jere vokalisnya Vokalisernya drum. Nah gini waktu aku masuk, Mas Teguh itu Drum. maju ke gitaris. Oke. Belum jadi vokalis. Dulu masih ada vokalisnya. Oh ya. Sing berarti kan saya Mas Arjo iki ya sing Mas Arjo siapa Mas Teguh. Teguh. Terus Space habis itu Fiction. vokalisnya kerja ke Jepang, nggak punya vokalis nih beberapa waktu sampai waktu launching album pun acara launching album belum punya vokalis itu featuring. Akhirnya Mas Teguh maju lagi jadi vokalis. Mas Arju. Teguh. Oh Teguh. Jadi Teguh itu di band ini Awalnya udah drum. jadi drum pernah, jadi keyboardis pernah, jadi vokalis gitaris pernah, dan sekarang vokalis. Anak keyboardis juga ya, biar ya anak ya. Dulu pernah ada keyboard. Dulu personilnya beda sih, BTW. Dulu 5, Oh dulu 5. Drum, bass, gitar 2, gitar 2, vokal. Iya, dan FDI sekarang personilnya yang masih bertahan 3 orang ya? 3 orang ya? sekarang Dari yang awal berdiri Mas Teguh. Ini tinggal Mas Teguh. Oh ya. Cuma yang konsisten mempertahankan ruang fiksi sampai sekarang 3 orang. Ruang Tiga fiksi. orang. Dulu Mas Teguh kan masih Space Fiction maksudnya loh. Dari awal Dari awal Space Ya. Fiction ya. Berarti Kombelbu 2016 terus Arju Melbu Sama aja orang 2012. Jadi di beberapa album. Nah kalau di 2016 kita cuma workshop aja, cuma bikin albumnya, bikin lagu oke, sampai oke. album selesai. Ya. Nggak ada manggung.
dan itu full nggarap album lah ya. Garap lagu. dan waktu butuh basis aku langsung hubungi Arju karena aku waktu itu akrabnya cuma sama Arju. Tapi Kalian bestie banget yo, jane yo. ini best ini ngepol sih. Sebenarnya nggak juga sih. Bestot. Gue pertama kali diajak ngene ngeband karo kanca-kancane Fast Fiction ya. Kok ngerti bakal nyekel apa baik lah, nyong nyekel apa baik tayang ya gue apa wis ngerti. Udah tahu ngerti. itu. Pasti udah tahu sih kayak oh berarti paling pas. Karena mereka ora duwe gue. Oh ya gue Dan wis gitar sana. Tapi wis awal prediksi masuk, ya. dari uang anu biasanya yang gitar terus kon nyekel bass rasanya gue maksudnya kendalanya nang ndi sih? Perbedaannya wong nyekel bass karo gitar. Grup gini, kalau di gitar sama bass kan mungkin nada-nadanya kan hampir sama, cuman lebih ke apa namanya kayak untuk perasaan ini namanya kayak groovy atau enggak lick ini itu beda. Misal kayak kalau bass kan lebih sinkronnya kan ke bass drum ya. Oke, Ketukan drumnya. Sama lick-licknya juga kayak untuk leset-lesetnya juga beda sama gitar. Oh, Leset-leset lesetan anak. sedikit ya, Kayak sedikit gimana? ya. Ya begitulah kayak intinya gue. Intinya kayak gue lah. Gue. Karena nyong juga jane awam juga ya di dunia musik ya. Tapi kok kan wis tau ngeband, kayaknya kan orang belajar orang Groove karo iya nyong biyen wis tau sepisan tok biyen karo Mas siapa sing cok antok cerita kenal tuh. Ya gue. Aulia Rahman dulu. Yang sekarang jadi sekarang bandnya tentang apa? Melsun ya. Basisnya juga gue. Belum basisnya juga gitu. Biyen tahu sepisan tok, tapi kan yang sprene ora teng sejago-jago mereka ya gitu. Tapi bisa kan. Ya paling CD ya lagune CD. Selawan Seven CG ya nah lah lagune Selawan Seven selaku. Oh gitu ya. Dan iki di takon-takon itu memorinya tuh masih terngiang-ngiang banget ya di awal perjalanan karirnya Sandi ya. Kok masih ingat ulang tahunnya Ruang Fiksi juga sih? Masih 2 Mei ya? 2 Mei. Itu terbentuk waktu Hardiknas, acara Hardiknas kon manggung jadilah Space Fiction. Ora, jadilah Ruang Fiksi kali. Space Fiction. Oh, Space Fiction. Bentuknya band itu di acara Hardiknas Terus berubah nama dari Ruang Fiksi di 2016. di 2016. Mei juga. Untuk komersil enggak. Oh. Kalau bulannya itu aku nggak paham. Karena Lalai lah itu ya. urusan mereka para senior. Aku masuk kan udah. Oh kayak gitu. Oh, berarti oh iya kamu iya. wis Terus kadang terus ruang fiksi. Oke, siap. Terus ruang dan wis workshop album gue nang kono. Ruang Fiksi kudune kayak fiction room kan ruang kamar fiksi itu ini ya. Fiction room banyak. Dan mereka tuh sebesti itu ya maksudnya kelihatan kayak kompak banget ya. Kalau teman-teman bisa pernah lihat manggungnya Mereka kalian manggung bakal lihat kekompakan ngerti lah kekompakannya lah. terutama dua manusia ini sih. Kalian tuh pernah konflik gak sih? Iya, itu yang menarik juga sebenarnya di pembahasan. Karena ulang tahun mereka kalian tahun ini 11 tahun loh. iya loh 11 tahun gitu ya. Kalian ingat pernah apa ya? Kalau aku Rebutan sama cewek. Sandi dari dulu itu kalau konflik sepertinya yang besar buat konflik nggak pernah ya. Tapi perbedaan sampai mati. perbedaan pandangan mungkin ya. Itu sering lah. Paling saya sama Sandi itu sering kayak untuk penengah dulu. Oh, Justru kalian penengahnya. penengahnya para senior itu. Senior ribut terus kalian malah nengahi. Kayak gitu. Iya. Tapi antar kalian berdua aja deh kayak gitu. Enggak, paling mungkin saya konfliknya sama ini atau Sandi sama ini, tapi kayak saya sama Sandi tok. Orang urung tahu kemutan konflik kalian. Iya. Berarti Palingnya mau main Arjun aja gini Arjun telat mau main tapi biasa udah tekan hati loh. Iya. Biasaan ke telat-telat bae. Nek orang telat posting nang Instagram. Oh gitu ya. Seru ya. Itu gaptek. Oh ya. Dan tadinya mending close bae kayak gue lah, barang arep telat yang ngono kayak gue ya. Close bae karena orang sing tekan hati sing konflik besar itu. orang tahu ya. Keren sekali ya. berarti seklik itu ya maksudnya ya teman-teman di ruang fiksi ya. Alhamdulillah. Ya karena waktu juga ya yang udah lama. Ya. Mungkin orang tua paling dekat saya sama Sandi.
sesama orang tua kita. Oh, sama aja. berarti orang tua Sandi dan Mas Arju Sudah saling mengenal. saling mengenal ya. Oke. Karena mereka kan satu angkatan juga. Kalau Ya, Mas Teguh kan kakak kelas. kakak kelas. Itu Angkatan lulus 2016, kalau aku sama Arjo 2017. oh 1 tahun di atas kalian. Oh iya, kayak kue. Yang pikir aku kenapa kelalen ya ini. Anu, jadi itu apa? Nya orang ngerti rahasianya bisa maksudnya bisa sekompak itu, bahkan nggak cuma kalian berdua aja, ibaratnya ruang fiksi juga panjang umur ya, maksudnya untuk sekelas grup band dari daerah li biasanya li Angkat-angkat tai ayam. lah biasanya angkat-angkat gitu kan, ya nggak sih? Baru bubar. Iya kayak gitu. Gini bro, band di daerah-daerah itu tantangannya berat. Berarti. Tantangannya adalah realistis. Oke, siap. Maksudnya realistis tuh Band anu pak krik apa tuh? band di daerah itu orang anak duiting. Orang anak waktu. Iya. Konsisten itu sangat berat. Cangkrik. Oh iya. Jadi gimana PR terbesar band daerah adalah konsistensinya itu. Karena tidak pernah dijanjikan akan kaya. Sekarang malah dipakai doang mah. Iya. Ini orang gak duit. Paling abot itu emang kalau orang-orang tua mereka itu kayak sih ben-benan gitu. Ngapa sih ben-benan? Untung kalau kita kan saling support orang tuanya kan, kayak wis ora ben-benan sementing apa kayak orang neko-neko kok ya. Orang Tua kalian support ya? Full support ya. Jadi berarti tadi Mas Arju juga cerita diwarai gitar juga dari Bune ya, Iya. gitu ya. Nah, orang tuanya Sandi juga musikus. Enggak, bapak ibuku semua enggak ada yang suka musik. Musikus. Cuma enggak pintar musik. Nah, Iya. berarti belajar dari mana? Aku suka Belajar musik musik. itu mulai SD. Aku ngedrum udah dari kelas 6 musik. SD wis Karena nabi drum. aku sangat tiap kelas waktu kecil itu waktu SD aku suka banget nonton Inbox, Dahsyat. Oh, oke. Jemur bro. Yo ini. Jadi bocah band gak tahu banget lah apa maning sing ngedrum akhirnya yang latihan ngedrum. Apa mana sih ngedrum gitu? Pasti download lagunya di Forset. Iya bro. Iya. Staffa Band. Anu Reverb Nation nggak? Reverb Nation uploadnya. Reverb Nation. Dari situ Spotify zaman dulu ya. Lanjut. akhirnya aku latihan ngedrum. Sampai sekarang pun aku cuma bisa ngedrum. Aku nggak bisa main gitar, aku Sama sekali nggak Sama tahu sekali musiknya. orang yang dolan gitar. nggak bisa dan aku nggak mau. Aku nggak minat. Bukan nggak mau sih, belum mau. Mungkin belum mau, tapi aku nggak minat. Karena aku nyong sebelum rupes sumpah. Rupesnya harus mumet. Sebel. Even kunci bus itu juga orang ngerti. Orang ngerti. Kon main gitar, belas Belas orang ngerti. Nyong malah ngerti dong ibune. Bocah band ternyata gitar. masa sih mau nyong isi Saling ngerayu cewek. nyong isi orang percaya sumpah. Karena bicara dia nganggo drum. Kan pakai drum. Ini bawa stick bentong dake. Ini kurang dibilang bentong dake. Gue timbuk lu ini sampai dake timbuk. Gua tonjok lu. Tonjok lu. Buat tonjok lu. Kelas. Pentong dase kok. Kalau Mas Arju garah seni musik dari siapa? Itu dari ibu. Dari ibu. Ibu. Musikus. Itu ini cerita dari ibu Ah, dulu ya. oke, siap. Menarik. Kelahiran dari Purworejo. Hah? Dulu Karo tak saya seni. itu tahu The Beatles, The Bee Gees, The Bee Gees. Queen. Ya. Queen. Sampai personal The Beatles, ibuku itu hafal. Itu dari ibuku. John Lennon. John Lennon, terus Paul, George Harrison, terus satunya itu Marcus Horizon. Marcus Harrison. Gostar. Oke, pertimnas dong. Salah. Gitu. Sampai dulu itu ibu pernah lihat konser. Lihat konser apa itu? Deloitte atau Kus Plus gitu. Oh, nyokap pernah Itu konser. Ibu itu anak skena zaman dulu. wis Skena zaman biyen. keren dong. Keren dong. Gaul dong. Sampai naik mobilnya orang atau pohon gitu. Oh, nek nonton konser itu ada security bawa Bentong. Apa pedongan? mudul nih. Ibu dia nyong bro. Wis ngeri Anaknya gitu ya, anaknya. Oh ibune ya. Karena pasang poster anak-anak band dulu itu ibu pernah sedih karena almarhum bahwa atau ibunya ibuku itu dicopot Copot di poster-posterin yang kamare, kowe sama Simba. benda almarhum. Karena rock and roll tuh biyen tuh negatif ya. Oh iya. Kesannya negatif. Kesannya ya kayak Terus lanjut Mas Arju. Pernah aku kan
pas dulu band-band kan masih cupu ya, kayak pas awal itu masih kayak apa sih kayak aku banget lah. Terus kayak lama-kelamaan kan stylenya kan udah rock and roll banget. Rock and roll lama-kelamaan. Ibuku itu pernah bilang gini, kayak dulu nyong biem nih gitu. Kayak dulu nyong biyen. Penasaran karo ibu kasih ya. Enak itu dulu ya, nyokap ya. Tapi jago musik juga kan? Maksudnya? Gitar jago, cuman Jago. sekarang itu udah jarang banget pegang gitar. Di rumah ada gitar nggak? Di rumah udah nggak ada. Paling Nggak ada. gitarku cuman nggak pernah aku bawa di rumah sih. Di Jogja terus ya? Pernah manggung juga nggak katanya? Pernah manggung juga. Kalau manggung kayaknya belum deh. Cuman kayak Musik banget lah ya. anak gigs banget gitu. Gigs. Kalau saya kayak kalau ibuku dulu kan mungkin kaosnya ini khusus, kalau yang sekarang itu kayak Morfem. Morfem. Sedikit. Seblok. Seblok. Iya. Official merchandise ora. Belum, cuma habis. Oh udah habis. Kan misalkan wah ruang fiksi banget ya kan. Ruang fiksi banget. Kan biasanya ruang fiksi kan terasa keren ketika nganggo kaosnya band-band sing Idolanya ya. ora sing indie maksudnya sing oh sing indie. Mungkin ora akeh ngerti gitu. Rare. So rare lu anjing. Wah, jadi merasa spesial banget ya kedatangan Uniknya mereka ya. saking rare-nya itu kalau misal kita dengerin lagu apa, saya kalau di TikTok, nyong ora bukan mari lah gitu. Wis nang TikTok gitu. Om sana sini. Ada tadi. Iya. Saking sok rare ya. Sekarang banyak hal-hal gitu-gitu ya, pecah-pecah sih ya. Iya juga tuh. Spesial banget, yakin, karena ibaratnya biasanya teman-teman nonton mereka manggung musik, saya kira nonton mereka obrolin apa yang di belakang, Apa yang dibawa ya. perjalanan ruang fiksi dari 2014 cerita-cerita gitu. Maning dari Ibu Nek. Sandi, orang tua juga Apa? jago. Enggak. orang mau nih orang. Oh, ora. Enggak ada yang jago musik Sama sekali ya. sama sekali. Tapi support anaknya itu Mbak. support. Pengen drum di kelas 6 SD wis itu Mas. Nah, Enggak, dibeliin drum nggak? Selalu kekurangan tentang alat-alat itu. tentang alat-alat. Berarti apa? nang Rental, studio. nang studio, rental. Oh iya. Wis tau rental dewek. Wes. Gue ngedrum dewek. Orang karo bocah-bocah tapi Oh iya. sing dimainakan drum itu belum pacaran gitar. Iya. Apa yo? Lah layangan bosen mesti dia band-band yo. Kok sing ngejaki? Berangan tok. Nganti domei sing jaga Mas nek main sing bener. Nek main sing bener. Nek dulu Mas kan band. Nanti domei sumpah masih domei. Nanti dosen ya. Isi ana studio sing kuwi. Siki wis ora ana. Wis ana. Lu nyong bayar Mas niku. Studio sekarang Nah, itu jarang apa ya? jarang deh. Wis jarang ya malah ya. Soalnya apa? player sekarang itu udah punya alat-alat sendiri. Nah, Rata-rata gue Oh, alat gitu. dewek ya. Nek biyen kayaknya seterbatas itu ya. Ya, studio sekarang ada cuman bosok banget. Alat-alat zaman bienan lah ya mungkin ya. nggak ke upgrade. Nggak ke upgrade. Nah, Korea ya nggak terawat gitu kali ya. Lebih modern alat-alat pribadi ya. Oh gitu. Ya mungkin ini untuk notice juga untuk Untuk teman-teman pula ya. Atau ilmu Banjar ya, perbanyak lagi festival band-band anak sekolahan. Itu dia. Lah apa langka banget tuh biasanya benyong acara-acara Banjar be apa-apa band apa-apa musik kok. Kayaknya kita mulai stop tentang acara-acara yang mendukung musik itu semenjak COVID deh. Sejak Covid. Sejak COVID. Itu kerasa banget ya. Karena sebelum itu waktu masih angkatannya saya semaju, festival-festival band entah dari instansi atau dari swasta, Ya. dulu berlomba-lomba bikin acara itu. Karena ya karena peminatnya sebanyak itu dulu. Dan sekarang udah pindah ke generasi Gen Z ya. Ya. Kok Gen Z itu sih? Saya Gen Z awal. Saya itu zilenial bro. Zilenial pada kerenyong berarti ya. Zilenial awal Gen Z. Kalau saya Z48. Itu cantik tuh. Z40 JKT48. Ya. Saya itu pada lagi bahasa apa? Iya ya. Dan Festival musik pancen jane ku ya apa kerasa nek festival-festival setelah Covid tuh mandan Kendor. dan kendor-kendor ya. Nah, makanya sekarang orang-orang yang sangar di bagian musik itu ya orang-orang mungkin angkatan saya itu angkatan yang terakhir. Terakhir ya? Angkatan Yang terakhir. sangar-sangar loh ya maksudnya.
Siap. Sing wani, sing bener. konsistensinya atau musikalitasnya. Dan cukup concern di bidang musik ya, Iya. walaupun masih kerja di bidang lain tapi masih sering latihan terus masih sering manggung gitu ya. Dulu sering latihan karena sering manggung itu, sering ada lomba kan harus yang terbaik ya, otomatis Latihan di sini. mau nggak mau skill kita harus upgrade itu kan buat juara. Nah sekarang itu nggak ada itu. Dan Nanti sepenting itu ya, maksudnya festival musik untuk anak-anak sekolah ya. untuk anak-anak sekolah sih. Jadi entah kenapa mungkin pengamatan yang baik ya. Barangkali IO juga iki juga apa idealisme ya. Realistis juga ya kayak yang mending ngundang penyanyi dangdut besi kita laris rame kayak gitu daripada ngundang pelajar-pelajar sing barangkali masih nggak jelas cara mainnya kayak gitu Kan kan. bisa nggak opener. Ya, Ya, kayak kemarin buat opening. iya, maksudnya buka jalan go mereka juga ya untuk bisa ekspresif ya. Ekspresi. Ini berarti gue menunjukkan hasil latihan mereka lah di sekolah. Soalnya kan festival ini Bas, kayak mau nggak mau kan yang paling keren. Bayangin Bas, kayak kita yang mungkin kalau dibandingin sama band festival mau lomba gitu, Ya. itu aransemennya lebih sangat band festival. Karena banyak Dream Theateran bro, bisa nih. Itu festival pelajar Iya, kalau masih banyak gitu. malah seru-seru Nah ya. dari situ kan kayak terbentuk kayak dari Dream Theateran atau yang lain-lain kan awal kita belajar skill gitu dari situ. Kalau nggak ada kan, ya priwe maning orang tantangan go ngaransemen iya. maning sih. Gitu ya. Jadi perkembangannya terhambat ya. Bener. Stunting nggak ya? Stunting, Berarti stunting. Kalian kan nggak stay di Banjar ya, cuma aku tanya aja. nyong stay. Oh, stay di Banjar. Dan setelah ruang fiksi ada lagi nggak yang muncul di permukaan? Nyong ngerti ini band-band biyen sih, Markipa. Markipas, Nah, iya. ya kan? Apa namanya ya? Setelah COVID Cakira. nggak ada band yang meloncat lagi ke atas Iya sih. nama bandnya. Tapi benar sih ya. Entah apakah mereka terbang di luar sana atau maksudnya akhirnya keluar dari Banjar sehingga tidak terpantau oleh teman-teman Banjarnegara atau gimana kan orang ngerti juga kan. Barangkali mereka up tapi neng luar kota lain kayak gitu. Ada juga. Ada pun band baru juga itu dari orang-orang lama ya San. Iya. Itu pasti orang-orang lama yang Apa, Pak? puzzle. Dan baru sing lagi kayak apa? Buat proyek yang baru ya. Brother itu malah Mas Tutung. Tutung menjelang pagi. Iya, The Brother kan band baru itu malah ya orang lama juga Orang lama itu. semua. Proyekan baru lah ya gitu. Proyekan baru. Paling orang lama yang bikin project baru itu band baru yang mencuat itu paling itu. Cuman kayak anak-anak Yang- generasi sekarang itu Belum naik lagi ya. Belum naik lagi karena nggak ada ruangnya ya. Nggak ada. Oh iya. kalau antara nggak dikasih panggung atau konten atau enggak apa ya San warna-warna ya San kompleks sih. Komplek ya permasalahannya. Makanya Kompleks ya. kita ruang fiksi itu punya satu misi yang dimana kalau kita manggung kalau bisa kita bawa bisa muridnya Teguh atau nanti Oh, ke iya sih, sekolah benar, mana. benar. Kita mau ngasih ruang kepada mereka untuk berekspresi dan ya punya jam terbang karena orang sangar karena jam terbang. Sering manggung. Iya. Skill dipakai mental. Skill bagus tapi nggak punya mental panggung sama aja bohong. Benar. Menang nggak panggung. Sepakat sih. Tapi terbukti ya San pas kita lihat mereka itu pas pertama kan kayak Kukuh. Kayaknya kurang. aduh Ki, kayak bikinnya kurang terus Semi meremehkan ya. pas lagi pegang alat itu masih bising dikritik kan akhirnya kan lambat-lambat kayak lama-lama udah ya mending lah Nothing to see kayak begini. ya kalau nggak ada jam terbang kan nggak ada yang kritik gitu Iya sih, ya. Malah itu bahaya Mas. Karena nggak tahu kekurangannya di mana. Kekurangannya di mana ya? Oh iya. Nah, iki Oh, iya. sedikit pertanyaan. Band daerah iki apa? Sulit terkenal secara nasional. Perlu diakui nggak? Gitu. Perlu. Iya, diakui ya. Sangat ya. Dan saya mungkin tahu faktornya kenapa. Faktornya apa? Karena saya kan dulu pernah masuk ke dunia event organizer ya. Faktornya adalah band daerah itu nggak punya pride atau nggak punya yang bisa dipasarkan kayak misal
kita manggil ruang visi bayi Kang Banjar. Wah, Banjar siapa apa nih lah orang keren. Iya. Nek arep keren iki ngundang band sing sekang Bandung kowe, sing anak kanca-kancane kayak Peter Pan dan lain-lain. Lah itu maksudnya Iya. IO realistis biasanya. Maaf, kita punya artis besar loh di Banjar, tapi dia itu ngakunya orang Jogja. Oh gitu, ada ya. Oke. Masa mau tak sebutin di sini? Ya. Cewek. Cowok. Cowok. Itu legend banget. Sama legendnya kayak Iwan Fals. FIGAD. Itu dia. Oh. Tapi beliau udah mengakui kalau beliau asli Banjar. Ya, tapi sebelumnya Akhir-akhir ini. waktu merintis kan. Ngakunya Jogja. Waktu merintis itu nggak ngaku Banjar. Waktu udah besar baru saya dari Banjar. Iya ya. Beliau itu dulu sekolah di PGAN yang sekarang jadi Mandua. Cuman nggak sampai lulus terus pindah ke Jogja. Klasiko ya. Wah, ya bisa dikitakan iya lah. Anu apa namanya dan kabarnya juga beliau pengen banget pulang ke Banjar gitu di masa ininya. Sikong aja sikong. Kita takut terpeleset. Kita takut Oh, nyong iki familiar peler karena nyong sekolah nang SMA Mudiawan tadi SMP ini. Iki biyen nyong sering nang Sekarang kana. kan namanya sikong. Sekong ya. Sekong. Karena kan Peler. aku pasti salah. Iya kok. Pasti kita ketawa entah karena Peler terakhir manggung nang Peler. Nah, karena kita pura-pura nggak tahu. PGAD. Ada beberapa musisi-musisi hebat seperti keyboardisnya Power Slave. Itu orang Banjar. Serius. Serius. Ini tadinya kan punya kawan di sini nih. Sekarang di Sepur Slav. di komposernya SCTV sinetron. Itu yang Banjar. Drummernya The Rain itu orang sini nih. Wis kapan-kapan kita undang ya. Kalian kenapa tidak mengaku? Kalian tidak mengaku. Orang Banjar. Oh, ya, pastinya orang Keren lah uci orang Banjar. Orang keri otot. ya gitu-gitu. Jane nggak cuma di dunia, ibaratnya nggak cuma di dunia musik aja ya. Beberapa manusia-manusia yang bersinar di luar sana sing wong Banjar kayak gitu ya. Yang pengen banget kami ajak ngobrol di sini karena ibaratnya pengen buka ruang ini juga lah, apa istilahnya berbagi cerita juga pada teman-teman yang barangkali juga punya apa cita-cita yang sama gitu ya kali ya kayak gitu sih. Nah, stigma band daerah sulit dikenal secara nasional. Kalian kan teman-teman ruang fiksi udah tahu nih, maksudnya beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Ya. Teman-teman ruang fiksi pernah nggak kepikiran Untuk pergi ke luar kota? Aku saya bukan dari New York gitu. Pergi ke luar kota, entah ke Bandung, ke Jogja atau ke Surabaya gitu ya. Mulai start dari sana, restart ulang ruang fiksi Kalau dari luar kota. Pernah nggak kepikiran, maksudnya terbesit gitu? Kalau aku pribadi, aku pernah waktu dulu tour itu kan aku yang megang manajemennya. Ya. Secara tidak langsung, walaupun aku nggak bilang ke teman-teman personil, aku membuat mereka itu start dari Jogja. Waktu itu. Waktu itu karena aku sampai nge-hire orang Jogja yang punya relasi gede di Jogja. Ya. Ya itu megang aku ya. Selisih kamu kubono. Bisa betul. Akhir itu dari siapa? Ngeri ya, Bang. Ngeri otot. Sing diakhir langsung orang berpengaruh ya. Tapi kembali lagi semua itu terkendala sama dana, sama keuangan dan Karena belum pakai Shopify ya, pakai Dana ya waktu itu. Oh, shit. terima kasih. Seorang kayak maning ya. Lanjut, San. Akhirnya saya menyerah dan saya kembali ke memulai dari kerjaan. Berarti sempat kepikiran memulai start. Saya punya visi misi itu di situ waktu itu sampai rela pulang pergi Banjar Jogja hampir seminggu sekali dan tidak dibayar demi dapat nama di Banjar di Jogja. Tapi saya punya hikmahnya dari itu semua. Ya. Aku waktu nge-branding ruang fiksi sering manggung di Jogja, kita nggak dapat nama di Jogja, tapi kita malah dapat nama di Banjar. Oh, karena sering ruang fiksi sering manggung dan Jogja. Itu aku rencanaku sebenarnya nggak ke situ, tapi ternyata malah ke situ. Tuhan ngasih rezekinya ke situ. Wah, alhamdulillah. terbranding band Banjar yang sering manggung di Jogja. Iya, padahal mereka nggak tahu kalau kita ke sana itu sodakoh ya. Mungkin saking ini San, mungkin kalau ada dompet duafa gitu terima ya San. Apalagi kita terima banget gitu. Kerja bakti berarti.
kita peduli ya. Oh, sorry ya, sanjula itu. Orang duit. Ya, semoga besok MC Ramadan lama-kelamaan punya akun satu. Ya. Ya gitu gitu sih pancen Manager. pancen apa namanya? Pancen konsistensi itu sih sing apa? Sing Di semua seni mas. kita urung ngerti kepriye cara jaga konsistensi sekompak kalian gitu sampai bertahun-tahun kayak gitu ya. Kita juga baru istilahnya seumur jagung lah ke dunia yang. Iya, Jagung manis apa jagung darah mas? Jagung darah ya kena. jagung kuning. Sing regane murah atas Tidak terasa sudah putra. Utren kan rada di jagung. Adine jagung utren. Gue sing jagung dioseng biasanya ya. Enggak dioseng. Gue aku jenis jagung dewek, kudu jagung darah di sedurung metu jagungnya ditekor cikot jangan ya men. Urung. Repotisi ngedit. Ora apa. Gue bingung udah nyapur. Pindah ke otomatis saru-saru dan sensor kok, ya kan? Tidak terasa sudah hampir sejam. Hampir sejam. Hampir sejam. Nah, proyek terdekat. Kemarin kan udah satu Ruang Fiksi udah punya album ya. Satu album. Terus salah satu lagunya juga udah masuk di Spotify. Lagunya apa mas? Ya yang Judulnya? lupakan. Di Spotify namanya lupakan. Lupakan masalah. Ya satu. Oke lanjut. Ayu. Ada rencana di ini ulang nggak album pertama? Ada beberapa. Dirilis ulang maksudnya? Launching ulang album Karena pertama? kan vokalisnya kan yang dulu itu udah keluar, jadi saya pengennya itu ngisi untuk album pertama itu di remake lagi. Mas Teguh. Pakai Teguh. Gitu. Tapi udah proses tapi masih disimpan di home-nya kan belum dirilis gitulah. Belum jadi. Tapi take ulang album pertama udah selesai. Hampir Selesai. selesai ya. Semoga itu cepat ini ya cepat rilis kan. Amin. Semoga viral di TikTok. Siap. Amin. Amin. Jadi jedak-jeduk. Di Surabaya viral lah job. Pokoknya dari cah kontening gitu kan. Siap. Ada loh. Amin. Sendiri tuh ada kali. Berarti kayak gitu. Masuk ke Raiders ya. Iki nek manggung kudu, MC-ne kudu. MC-ne kudu kuwi. Oh, lucu juga. Lanjut. Zaman sekarang kan kalau dulu kan label ya masih. Iya, label. Sama label. Kalau sekarang itu cuman yang penting lagunya diterima banyak orang, kalau enggak enak lah. Enak didengar. Viral, gitu. Cepet naik. Cepet naik. Cepet naik. Ora kudu nganggo nama kota-kota gede ora kudu lah. Saya kira ora kudu. Karena yang kota gede soalnya kudu maring Jogja. Kamu Jogja nek kota gede. Pon Masjid Agung Mataram. Oh iya. Mata ono maning ya. Oke. Callback-nya bagus. Itu mikir ngomong apa tadi. Nah, berarti remake album pertama diarahkan untuk ke situ ya, biar ya secara aransemen diperbaiki lagi terus segala macamnya biar lebih enak lah ya, biar lebih bagus. Ya remix. Full fresh remix. Iya, coba. Musik itu Remix dong. musik itu berkembang mas. Musik di 2017 dan musik di 2024 2025 sekarang itu pasti berbeda. Kita kalau mau upload di tahun sekarang pasti harus di-upgrade dulu musiknya dan Mungkin kalau kalian berdua tahu sound musik, pasti mungkin kalian kalau dengerin efek-efek gitar zaman dulu sama zaman sekarang itu beda. Oh iya. Ya, untuk Kerasa banget sih. mastering sama ininya final-finalnya itu beda, kayak untuk vokal, drum itu kan penting. Kalau sekarang kan pokoknya ketat banget lah. Aransemennya jadul banget. Zaman ini. Oh gitu. Tapi sebenarnya memungkinkan nggak sih kalau misal grup band zaman saiki tapi nggawa aransemen jadul-jadul kayak gitu?
Mungkin bro, Mungkin. sekarang itu ada band yang namanya Wijaya, sing apa? Iya. Itu pakai Mulai alat jam bro. Banjar juga. Enggak itu. Adito. Oh, Adito, depan. Adito, Adito Pramono. Oh. Namanya Wijaya 08. Itu pakai aransemen jadul. Alasan jadul. Tapi anu karena sing bawa wis Ardito ya. Nggak enak wae ya. Langsung kira. Keyboard ya kalau Heeh. untuk yang nomor 1 itu Ardito Prabowo. Ardito, Aku nggak ikut-ikut ya karena itu. bingung udah nyapu soalnya. Iki kan nembe labu lho Mas, September lho wingi lho. Masa nyongkar gulung tikar gara-gara iki. Kok setiap kali kita live anak Intele dodolan bakso ya. Dodolan bakso ngerti. Indomie telur. Oh iya Intele Indomie telur ya. Tante, Tante. Harus makul tiku. tante telur. Telur. Oh terus dulu rame harus disapoin. Iya. Seru ya gitu-gitu ya. Nah, iki wis pirang menit Mas? Nyong jane Sejam. nyong paling ora isana 2 pertanyaan sih. Boleh. Ya kita sampai malam ya ora apa-apa, Mbak. Apa lah ya? Aman lah ya. Sengaja Nah. nanti apa nanti baterai entek. Waktu yang lalu saya mendengarkan bahwa ada statement seorang musisi legend di Indonesia, kita sebut saja namanya Ahmad Dhani, itu mengatakan bahwa musik itu peak seleranya orang Indonesia, perkembangannya, peak-peaknya, terbaiknya itu di era 90-an. Terus era 90-an sampai awal 2000, masuk ke 2010 itu udah turun. Menurut teman-teman Ruang Fiksi gimana? Kalau Tentang statement itu. sebelumnya aku respect sama Anda karena ada riset ternyata. Keren. Dia mau riset sih karena emang ngefans karo Dewa. Dan aku setuju. Secara ngamat lah apa sih bahasa Indonesia mengamati. Lagu-lagu yang sampai sekarang bisa dinikmati kan sing tahun-tahun segitu. Tahun-tahun dulu ya. Sampai sekarang iya loh. Bisa dinikmati. Heeh loh. Makanya dari tahun 2010 ke sini itu booming sebentar habis itu hilang. Heeh. Hanya beberapa yang juga ada beberapa yang bertahan sampai sekarang ya. Tapi valid kan? Valid. Kalau untuk band-band lahiran 2014 kayak kita itu nggak booming tapi hilang. Iya. Orang ngerasa kena booming menjilar. Karena sing booming wakil presiden kita. Raka booming. Garis bawahi, namanya Gibran Raka booming. Makanya booming. Oke, terima Oke. kasih. Iya gitu-gitu sih. Nah, makanya Iya loh. Ruang Fiksi ngovernya itu lagu-lagu di era itu. Karena Mudah kita dinikmati. percaya semua bisa menikmati. So bisa menikmati sih. Apa sing bisa sing along ya? Apa lagu di kabeh gitu. Banyak band yang udah mengandung konsep cover top 40 yang band yang ngovernya itu lagu-lagu masa kini terus loh. Nggak selalu update. Oh, iya. Nah, kalau kita itu enggak. Ya karena kita nggak bisa update aja. Itu beda pasar ya. Kita tidak pasang. Karena kita kan bukan band wedding sih. Bukan band wedding nggak. Jadi ranahnya beda lah. Tapi lek kon wedding kan gelem. Nyanyinya Nisa Sabian apaan ya? Yang wedding ya. Sebenarnya anak bayarannya. Yang penting bayarannya mas. Gas. Nggak Oh, diupload IG juga sih. Kan dia tadi kan. Itu bayarannya. Itu kayak rata ya. Ya. Oke. Nyambung pertanyaan sing mau. Perbedaan yang signifikan menurut Mas Arju karo Sandi apa? Di Polsek musik era akhir 80-an ke 90-an sampai awal 2000 dengan mendekati 2010 terus after 2010. Kalau aku Sing kalau membuat yang masa-masa 2000-an kenapa lebih sepanjang masa gitu? Iya. Karena relatable. Bahkan sampai sekarang dari maksudnya yang membuat kualitas mereka bisa bertahan sedemikian lama itu dari segi musikalitas, aransemen dan segala macam menurutmu apa? Iya itu karena kalau aku kan menilai sebagai orang awam ya bukan sebagai musisi itu karena relatable aja. Tapi kalau kamu sebagai musisi, Kalau sebagai musisi ya jelas lah musikalitas. Kayak chord-chordnya itu pasti lebih mewah daripada sekarang yang ngarah simple. Berarti kamu bilang kalau musisi-musisi sekarang
musikalitasnya kurang bagus. Iya. Wah, Enggak dong. langsung episode kita rame sih kelihatannya. Iya lah, apa orangnya berapa? Seni itu Gue gak ada thumbnail. seni itu relatif. Relatif ya. Semua itu seni itu semua bagus. Cuma emang sudut pandang seseorang itu beda-beda. Intinya kayak gitu sih. Ya. Preferensi selera ya. Yoi. Kalau menurut Balik ke selera. Arjun, Kalau dari saya itu kalau musisi-musisi dulu itu benar-benar rock. Kalau dari segi rock and roll itu rock and roll zaman dulu sama sekarang itu beda banget. Lah kuwi bedanya apa, Jun? Gini, secara rock and rollnya ya kalau dulu itu bikin lagu itu benar-benar sambil mabok, sambil ngisep-ngisep apa nggak ngerti. Itu benar-benar sebrutal itu. sebrutal itu. Brutal itu ya. Dulu itu musisi-musisi itu kebanyakan gitu kayak dari perjalanannya itu kayak slang itu dari pinggiran gitu. Dari perjalanannya itu beda sama anak-anak zaman sekarang yang udah mungkin udah ada alat, udah disediain, udah enak. Kayak Fasilitas lebih mudah lah ya. lagu-lagunya juga kayak wah kayak apa namanya popis yang memori itu jalan popis di Bali itu misalkan popis atau enggak Anyer 11 Maret Hanya betul. itu lagu-lagunya lagu-lagu tentang tempat tapi itu set sedih 219 Selatan Jakarta. Jakarta. Tentang tempat ya, tapi bisa merasakan sedihnya ya. Kalau sekarang menurut saya itu bagusnya itu di mixingan sama lebih rapi, lebih modern. Kata-katanya juga ribet. Kata-katanya juga ribet. Diksi-diksinya dipilih sing Dan aku nambahin ya. ayo. Kalau musisi-musisi zaman dulu itu berlomba-lomba membuat lagu yang berkualitas. Kalau musisi sekarang berlomba-lomba membuat lagu Yang gimana laku. caranya viral. Oh iya. Yang laku, ben Ngejar gue itu ya. Nah, cari yang itu. dikejar juga beda. Makanya lagu berkualitas itu bakal awet. Iya, Lagu yang sebenarnya. viral ya bakal viral, tapi viral itu ada masanya. Masanya. Iya. Lebih pendek ya. Yo, itu dia. Dan padahal lagu-lagu zaman dulu yang sekarang viral lagi gitu ya, bisa tiba-tiba viral lagi, bahkan generasi-generasi yang tidak menangi masa-masa kejayaan mereka tuh tahunya itu lagu sekarang gitu ya. Kayak Wih, cerita kayak cewek. tidak untuk dilihat. Tidak untuk dilihat. Nothing to see. Kan membawakan kangen terus separuh nafas. Iya, terus kita pas lagi ngobrol, pokok padorong teka kayak mana gawa lagu apa separuh nafas kalau kangen Separuh nafas. Oh, ini separuh kangen iki kapan kali ini wis sebelum lahir lagu itu sudah iya mas, puisi. ayo serius bikin takon nih ya. Berarti mereka itu kayak nggak tahu itu lagu wis Iya. lawas Karena kan mungkin barangkali mereka menemukan lagu itu di sosmed biasa. Aku gitu tahu ya. mereka itu karena gurunya teguh jadi diracunin teguh. iya sih mungkin barangkali ya. influence dari situ ya Terinfluensi. Semua itu kan karena terinfluensi. So mereka ternyata baru tahu dah. Mereka terkejut, kami lebih terkejut lagi gitu. bahkan kan itu album pertamanya Dewa ya itu lagu pertamanya Dewa. iya kan terbaik kan Liris paling pertama itu Kenjeng. Kenjel dan dia boom di Jogja waktu itu boom di Jogja Apalagi Bali. Wow. Itu ada cerita. Itu cerita duka lah. Itu cerita duka lah. Itu bangsat banget itu apa? Teroris. Apa kayak jenenge? Terus kayak Nurdin Entok. Nurdin Entok. Kuala sepati kayak bos kayak ganti nanti kayak gue. ya. Mas Bos Kalian ada proyek-proyek solo nggak sih? Kemarin solo. selain ruang fiksi kalian ada Selain rock fiksi di musik kalian tuh ada ngebass solo, gitar solo gitu. Kayak kalau Dewa kan juga Mas Andra kan juga punya lain gitu. Gitu. Misal gitu. Atau misal bikin album gitar solo gitu, instrumental gitu. Misal ada gitu nggak? Saya itu sempat berpikiran gitu, cuman belum Sempat berpikiran ya? belum proses rekaman juga. Udah ada lagunya juga, udah ada inilah kayak apa jenenge? mengene. Wes dicatat tapi. Dicatat, ya. Kalau untuk
di luar ruang fiksi paling saya dari session player band lain sih. Oh, additional masih. Additional. Nah, tapi untuk maksudnya proyek ibaratnya ruang fiksi pengen gawe instrumental atau gitar solo, bass solo, drum solo barangkali gitu ya orang. Soalnya nang Banjar sih kayaknya. Orang kepikiran ya. Soalnya nang Banjar mungkin ya. Iya. Apa sih nang benjar ora Orang bisa. orang masuk apa di PPP jeng gitu. Soalnya kan Manado ya. Solo ya. Manado nakaran Solo. Tentang Marang Solo deh soalnya. BTW katanya Bengawan Solo kalau dinyanyiin berdua jadi Bengawan duet katanya. Iya. Kan cuk, masuk ya. Aduh orang tua. Bengawan Solo. Salah. Riwayat mungkin. Kalau tiga berarti apa? Bengawan hat trick. Oh iya. Bengawan Hatri. Kalau di dunia musik kan nyanyi bertiga jangan apa sih? Trio ya? Trio wek-wek, trio macan, trio serigala. Oh itu duo. Tapi berasa 4. Maksudnya Tonton Gopar Rilman loh. Tonton Gopar Rilman. itu maksudnya berarti 2 kemudian 2 di berapa? Pemain musiknya kan jadi kan ada yang main musik dong. Iya. Jadi berasa 4. Ngomong dong. Ada 2 serigala. Ngomong dong samu dewek. Ngomong dari sabut dewek gitu ya. Cakan gitu ruang fiksi itu kalau manggung tuh kocak-kocakan gitu. Ngomong nyapu lah. Kon belandang. Belanda. Kan belandang ya. Iya. Oke. Tapi kalau di Banjar sendiri itu sing menurut kalian tuh idola banget maksudnya musisi. Sebenarnya ngomong itu musikus apa musisi sih? Karena setahu saya tuh kalau musisi itu lebih ke personal tapi kalau musikus tuh banyak orang gitu. Ya itu intinya masih gue lah. bagus. Intinya gue. Intinya Tokoh pemusik musik lah. Banjar lah. Sing menurut kalian tuh wah banget dan barangkali bisa kita undang juga ke sini ya gitu ya. Ya nggak sih? Siapa tokohnya? Basis idolamu. Kalau untuk di Banjar mungkin bukan idola ya, lebih hormati tok sih kayak Ya, menurut- lebih senior. Sing menurutku tuh dia jago gitu. Jago nih gitu. Ada nggak? Kalau aku itu Mas, aku punya dia itu kalau di mataku nggak jago, Nah, tapi aku suka sama tekadnya. inspiratif dia ya. Bener-bener semangat banget, proyekannya banyak dan bener ya dia itu hidup di musik gitu. Oh, Drummer juga? fokus ya. Nggak. Dia itu vokalis. Dia vokalis. Siapa? Itu Mas Kutung. Oh, menjelang pagi ya? Menjelang Oh, oke. pagi. Ini jangannya menjelang pagi. Ada banyak, ada menjelang pagi ada. Oh, proyekannya banyak ya, proyekannya banyak. Nah itu dia, aku suka sama tekadnya dia. Tekadnya dia aku suka. Kalau Keren, masalah keren. skill aku nggak terlalu Suka pandai ya? menilai. Menilai. Cuma untuk masalah tekadnya, kemauannya dia untuk bermusik, aku respect banget. Seru-seru. Idealisme untuk tetap bermusik ya. Dan dia itu merangkul semuanya. Lo masih Semua di kalangan ya. Semua genre. semua genre juga. Semua genre juga. Dia maksudnya merangkul semua musisi. Keren, semua keren. genre. Nggak yang mengotak-ngotakan. Kalau aku itu sih yang mungkin bisa diundang ke sini, bisa Mas Tutung ya? memberi Dari inspirasi. inspirasi ya. Stay di Banjar nggak? Mau Terus saya di Banjar terus. stay di Banjar ya? Nyorong tau ketemu soalnya. Wis tahu ketemu. Tanya wis tau ketemu. Wis tahu ketemu Nang ndi? Jegawur Art. Beliau ngisi gitar. Solo. Terus pas acara nang Bali Budaya nyong kelalen nek ora salah acara apa ya, Bu? Pokoknya nang Bali Budaya nyong karo kayaknya Mas mbok pas teka apa ora. Tapi Mas Tutung menjelang pagi. Yang acara Balai Budaya ya CF Talk. Keren loh, mau sih nyanyi gitar karo apa? Iya, Kalau dulu- ces-ces. dulu masih solo, Oh, tapi udah sekarang ces-ces. udah ada playernya. Wes ana playernya? Udah ada playernya untuk drumnya. udah ada Kick drum dong berarti. Ding gitu loh. Oh, Dia udah sampai pernah manggung di Prambanan. Ah iya, wis tau nang Ramadan Jazz. Konsisten. Keren. Itu bagus. Ya, Tekadnya bagus. ah, kembali ah. lagi dekat. Menjelang pagi. apa namanya? Coba cari-cari tahu lah ya. Nek Abdu sendiri guru ngebasis apa? Orang Orang guru. Pokoknya aku di Banjar itu emang kayak apa ya? Nganter dewek lah, gini. Kayak
saya juga inspirasinya bukan dari Banjar juga kan. Inspirasinya tokoh bukan dari Banjar. dari Tapi luar kalau negeri. basis di Indonesia siapa? Idola lah. Fajar Adi Nugroho. Pasar itu basis Fajar Adi Nugroho. Tadinya itu basisnya buku, sekarang udah berubah. Sekarang edisional itu basis sangar, Pak. Isyana. Dia di sana juga. Isyana Sarasvati. Sama Ibro Harjo Bikoro. Itu basisnya Itu gurunya Fajar. gurunya Mas. Gurunya Fajar. Tapi masih aktif musik ya? Masih. Masih ya, masih. Kalau di Banjar, Banjar? nggak ada sih, kayak Corona. bukan nggak ada, tapi lebih ke kayak sama musisi senior kayak Menghargai gitu ya. menghargai. Ah, basis. Respect lah ya. Respect. Kalian tuh sebenarnya ngumpul maksudnya bermusik tuh kadang ketemu mereka juga gitu, ngumpul basis drummer gitu nggak sih? Komunitas basis itu sampai sekarang di Banjar belum ada. Belum ada ya, tapi nek grup band lah anak ya komunitasnya. Ya orang maksudnya sih ngumpul grup band gitu ada nggak? Sekarang udah nggak ada, dulu ada. Oh dulu ada. Namanya Ujung Buku ya, kan? Tapi Ujung Buku. sekarang Ujung Buku udah jadi band. Pokoknya sih ngirang-ngirang wah. Band pribadi. Oh, Kuku udah punya band pribadi. Dulu padahal itu sebuah komunitas pemusik. Sekarang udah nggak ada sih. Lah di komunitas Ujung Kuku itu kalian temu senior gitu kan? Saya nggak ikut dulu. Oh, urung melo. Saya nggak ikut. Oke. Ya, puisi. Wis, Mas apa saudara kita koran maling. Yang pirang-pirang ya, jane pirang-pirang cuma durasi ya. Terakhir sekalian. Cek di situ lah. Selain Nubes berempat ya. retouch atau remake apapun lah, gue yang mau album pertama, album keloro kan kemarin sempat kita di Punggelan kemarin sempat ngobrol-ngobrol kan sama Mas Andi. Artinya album kedua juga udah ada materinya dan belum rilis project terdekat. Selain itu, kapan rilis album kedua? Sebenarnya ya kita itu pengen banget rilis album kedua, cuma emang rintangannya itu selalu ada aja, Bro. Nah, salah satunya Untuk diceritakan itu aku juga bingung ceritanya itu mulai dari mana. Intinya rintangannya selalu ada aja. Dari tapi utamanya apa sih kalau mau salah satu suatu band itu mau rilis album, apalagi band daerah ya belum terkenal. Kita nggak munafik pasti dana. Waktu Waktu Dana. dan materi itu. waktu dan materi. Itu pasti itu karena yang namanya rilis kita perlu modal apapun itu ya, modal waktu, modal uang yang banyak. Bahkan duit. Pasti. bakar duit. Dan sementara personil ruang visi 3 miskin semua. paling banyak pengeluaran untuk rilis album itu di bagian apa sih? Yang jelas di Di recordingnya, recordingnya ya? terus di perilisan juga itu bayar mas ke agregator dan lain-lain. Kayak itu. Pasti butuh biaya. Apa ada semacam izin kayak gitu juga? Ada ya? Ada. Kalau selebihnya itu paling banyak itu biasanya di video klip. Nah, Video klip. Tapi video klip juga itu lebih paling- banyak dari paling rekaman nggak? gimana? Lebih, maksudnya kalau dihitung-hitung itu bisa lebih banyak dari budget buat rekaman. Kalau budget rekaman Profesi kan emang udah ada rezeki. Ada supportnya ya. Oh iya. Ada yang support ya. Ada Kalau support. video klip itu oke sih, kayak untuk konsumsi kru, bensin, nyewa properti. Ya, Akan banget ya. kan ini nih beberapa Ini tenda. coba nyewa tenda. Apa namanya? Beberapa grup band sing ya sebenarnya hitungannya dunia ya. Nyong orang ngerti di grup band Indonesia udah ada yang main atau belum? Karena nyong pengamat video klip agak kurang. Lebih sering mendengar ya. Video klip tuh animasi bro, full animasi gitu. Jadi bayar animator. Jadi kita nggak sewa properti, nggak sewa artis, nggak sewa tenda, nggak sewa kendaraan gitu. Itu lebih mahal loh mas. Ya nggak tahu ya. Barangkali kalau misalnya bayar jangannya animator sing gen indie juga kerjasama gitu kan. Kayak Mas Abbas misalnya. Nyong misalnya. Oh, Arahnya ngono.
Arju kan paham jadi gue. Dia paham bareng gede. Karena kami agensinya ya. Oh, maksudnya Arju kan ibaratnya juga praktisi di dunia desain grafis ya. Enggak, ini serius ya. Maksudnya Arju kan ibaratnya praktisi di dunia desain grafis gitu, terus konten kreator juga ya, Arju ya. Iya, benar. Jadi barangkali bisa kerjasama dengan hal-hal macam itu. Bro, sih pernah naikin salah satu vendor loh mas karena collab video klip sama orang visi loh mas. Jos kan, Serius, gitu mas. kan. Langsung vendor itu langsung setelah itu Naik ya? jobnya Naik. banyak, mas. Dulu Bener terbalik dengan ruang fiksi. Berbanding-banding. Kalau lucu di pedal ya. Kalau sukses vendor. sukses daripada ruang ini ya. Ya gitu-gitu ya, waktu rezeki sana sing ngatur ya. Dulu yang bikin Gusti Allah sing bales. Lemah goreng Gusti Allah sing bareng. Sing mandan apa? Gawe nyong pertama kali impress dengan animasi video klip animasi tuh ngene Linkin Park. Dulu tuh, yang kelalen judulnya apa tuh? Itu full animasi gitu. Terus dikabarkan bahwa ibaratnya biaya itu untuk memangkas biaya produksi gitu. Pakai berita-beritanya kayak gitu sih. Ya, Untuk opsi-opsi. kalau untuk band-band yang besar pasti animasi itu untuk memangkas. Cuma kalau band-band indie Jadi itu tambah pusing ya. animasi tambah Iya. boncos. Tambah kondor. Cuma kalau Mas Abbas, apa lah ya? Bayarannya syukuran ya collab. Jadi kita collab-nya tuh bukan collab kerjasama, tapi kolaps. Oke, mungkin sampai sini dulu kali ya. Ada pengen pesan-pesan sama teman-teman barangkali? untuk kalau aku dulu ya, untuk teman-teman terutama untuk yang sedang merintis, kita juga masih merintis ya, otomatis semangat aja terus, konsisten aja terus. Masalah rezeki Gusti Allah sing ngatur. Lemah goreng Gusti Allah sing. Tapi kalau masalah Ini maksudnya memotivasi nyongkor Mas Abbas apa gitu? Karena kan jadi dunia seni itu nggak pasti mas. Iya sih, penuh di ambang ketidakpastian ya. Iya pasti itu. Gunanya pasti purna. Pasti nggak. Tapi apa gimana? Tapi nyong jadi pengen takon mana nih masalah kalau misalnya support dari orang tua tuh kok priwe? Ngakali nih. Iya orang ngakali. Astagfirullah. Maksudnya kalau orang tua kok dilalah orang support tapi kita tuh keinginannya agak gede dari. Oh, berarti kita ini ngomongin orang yang susah untuk mendapatkan support orang tua nih. Tapi kan kalian juga maksudnya merasakan kayak apa sih ngobrol bayar anak duitnya apa aja nih? merasakan itu mas. Oh gitu. Nggak relate. Oh gitu. Kita merasakan emang full support. Bahkan Oke deh. Manggung pe bapak ibu nyong Nonton ya? bisa nonton. Nah bisa nonton. Iya pasti kita kan. Oh iya. Tapi kalau untuk anak-anak yang di luar sana yang kurang beruntung memiliki orang tua nggak asik, Orang bukan orang asik, kurang support. Kurang support. maklum anak rock and roll bro, kurang asik aja. Nggak suka musik sama dengan nggak asik. Wes, Nggak asik loh ya. Asik banget. Asik ya Pau. Bang fiksi masih. Ya. Bagi yang Bagi orang tuanya. anak-anak yang mungkin kurang support orang tuanya, mungkin kalau kalian punya mental yang tinggi, buktikan di belakang layar kalian berproses, waktu sudah jadi iya loh yang tayang boleh duit. Tapi kalau kalian adalah orang yang nurut kepada orang tua ya sudahlah, ikuti apa kata orang tua. Ya. Karena hidup itu pilihan ya. Setiap pilihan pasti punya resikonya. Ya, benar Sir. Tinggal kita mau ambil resiko yang mana. Siap. Itu dia. Ibaratnya nek nurut karo wong 2025. Sani 2025. Ibaratnya nek nurut karo wong tuh sama apa Neli? Nyong nurut karo. Iya. Oh, gitu ya. Arju. Pesan-pesannya sih kayak kalau untuk anak-anak dunia kreatif atau musisi itu yang penting ada lagu catat langsung keluarkan, langsung dirilis, jangan lama soalnya itu kan termasuk apa namanya kayak apa investasi ya. Investasi. Nggak tahu kayak lagunya itu lagunya kapan, kayak terus entah ya yang penting dirilis dulu aja lah kayak jangan dipendem. Oh, Lagu kan selain bisa kita nyanyikan kan bisa kita jual.
Iya, benar. Bisa jadi investasi benar. Iya ya, jadi langsung maksudnya ibaratnya take action ya gitu ya. Just do it. Do it. Konsistensi juga. Angel. Ayo banget. Untuk istiqomah tantangannya sangat besar ya. Iya. Angel Ruang banget. Fiksi sudah membuktikan ternyata sekarang personil tinggal 3. Tinggal tiga yang Ya. istiqomah. Kue sing pengen tak takoni kunci kalian kompak bertiga ibaratnya kayak kalian tuh sebenarnya karena lucunya itu tadi waktu datang ke sini tuh Sandi itu bilang lah Nyoli ketemu Arjuli nek panggung tok kayak gue. Apakah memang literally benar seperti itu sih? Tapi nyatanya mereka tuh sebesti dan sekompak ini gitu. Iya, emang kayak Emang- gitu. emang kayak gitu ya? Aku juga nggak pernah WA-an sama Arci sama Teguh, nggak pernah. Nggak tahu. WA-an di grup personil. Ada nih Anak job. nongki ngopi tok kalian berdua ya. Iya ya, tapi masih gue ya. Karena Masih kental banget. bosen cuy. Selama tahun Iya sih, benar. Tapi dulu Iya sering. Waktu workshop karya itu pasti sering. Iya sih. Tapi setelah itu capek bro mendengku pahal itu duit. Siap, oke. Daripada nongkrong-nongkrong. Ya iya itu bang nongkrong. Tapi maksudnya trust di antara kalian tuh tetap Udah. Feelnya udah sama. Ngefeel, udah sama-sama ngefeel sih. baik. Kemarin Arjunya luar biasanya adalah OTW-nya dari Yogyakarta malam ini. Ya, Tadi terima kasih. siang tadi baru landing di sini ya. Landing. Baru take off dari sana jam berapa tadi? Jam 9. Jam 9. Ya. Baik, terima kasih dari Sembilan apa sih dia? Anu Jopol. Terima kasih banyak. Ruang Fiksi sudah terima kasih ke MC Nomaden. Thank you. Thank you. Sukses terus buat MC Nomaden juga ya. Sukses selalu buat Ruang Fiksi dan proyek terdekatnya. Entah itu rilis album, single, segala macam. Atau mungkin kita besok bisa kolaborasi entah apa karyanya itu. Apapun itu. Pasti ada jalannya. Amin. Ya, Untuk ya. MC, calling Yong apa Mas Abbas? Kita ready selalu. Ya. Ah, Siap. Siap. ya, terima kasih. Sampai jumpa di episode minggu depan. Sampai jumpa.